Oh ya, assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi dan materi yang akan kita bahas yaitu tentang VBA ya, atau Visual Basic Power Application. Kenapa saya bahas VBA? Sudah lama memang tidak bahas tentang VBA. Nanti kita akan coba bahas gimana caranya menampilkan data ganda. So di sini misalkan kita memiliki dua kolom ini nanti akan dibandingkan antara kolom yang satu dengan kolom yang dua. Apakah di kolom yang satu itu ada yang ganda dengan data yang ada di kolom dua? Nah, jika ditemukan data yang ganda, maka kita akan tampilkan di kolom yang lain, sehingga kita tidak usah mencari satu persatu atau copy paste. So di sini hanya satu kali klik, nanti muncul semua data yang dianggap ganda. Oke, seperti apa tutorialnya? Kita langsung ke videonya. Let's go. Jadi misalnya kita akan bandingkan data 1 dan data 2 ini, apakah di data 1 ini ada yang sama dengan data yang ada di data 2 ya, atau kolom C ini. Oke, jadi kita akan tampilkan hasilnya di sini ya, akan tampilkan hasilnya di sini. Misalkan di sini kalau misalkan 79034 ini ada yang sama di sini, maka 79036 sekian di sini akan ditampilkan ya. Jadi semua hasil yang dianggap data duplikat antara dua kolom ini, antara B dan C ini, maka akan ditampilkan di sini ya. Oke, kita tentu akan menggunakan bantuan coding VBA ya. Jadi kalian bisa klik menu developer. Kalau tidak ada menu developernya, kalian bisa pilih menu file, kemudian option, kemudian di sini ada customize ribbon, dan menu developernya harus dalam keadaan terchecklist ya. Kemudian klik saja OK ya. Oke, itu ada di sini. Oke, nanti akan muncul menu developernya. Oke, kalau sudah kayak gini, kalian bisa klik view code ya, seperti ini. View code. Lalu kita akan coba tambahkan satu modul dari menu insert, kemudian modul seperti ini. Oke, jadi kita akan buat prosedur di sini ya. Misalnya saya akan buat sub Excel ID ya, misalkan ID ganda, misalkan seperti ini ya. Oke, jadi Excel ID ganda, misalkan kita akan mengecek data ganda, akan mengambil semua data ganda antara dua kolom ya. Oke, misalnya di sini kita akan coba buat dulu tipe data ya. Misalkan saya buat A, kemudian nanti ini A ini adalah nanti yang akan digunakan sebagai source ya. Kemudian B, misalkan B itu adalah pembandingnya, kolom B ya gitu kan. Kemudian C ini adalah nanti hasilnya gitu. Jadi hasilnya nanti akan tempatkan di C gitu ya. Dan ini adalah rank. Jadi tipe data A, B, C ini adalah rank. Oke. Kita akan buat satu lagi. Ini nanti akan dijadikan rank yang lain. Jadi kita buat dim, misalkan cell. Ini adalah juga rank ya. Nah, sebenarnya ini dim ABC cell sama dengan S rank itu juga sama saja, tapi kita coba ini akan terpisah ya antara dim yang pertama dan dim yang kedua. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita buat lagi misalnya di sini untuk penambahannya. Jadi kalau pengulangan di sini, kalau misalkan di sini ada lebih dari satu, maka nanti tampilkan lebih dari satu ya. Jadi kalau kita buat satu saja, mungkin nanti duplikatnya yang kedua itu tidak muncul di hasil ini ya, sehingga kita akan tambahkan di sini sebagai tipe data long saja ya, misalkan X itu adalah long ya, kayak seperti ini. Oke, lalu kalau sudah kayak gini kita setting ya, kita setting antara A, B, C itu adalah rank itu seperti apa gitu. Misalkan kita set A itu adalah rank, misalkan rank kemudian kurung buka ya, seperti ini. Nah, kita lihat cell ranknya. Kalau kita lihat di sini untuk A ini A, B dan C ini kan nanti A ini adalah rank B3 sampai dengan B20 ya. Ini kan B20. Jadi semua rank ini B3 sampai B20. Jadi kita buat di sini untuk setting A-nya adalah rank B3 sampai dengan B20 ya. Jadi kalau datanya sampai baris ke-20 ya B3 sampai B20. Nanti tergantung kalian mau membandingkannya dari baris keberapa sampai ke berapa gitu ya. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita buat set yang kedua ya. Set yang B-nya itu adalah
rank. Nah, ini yang B tentunya adalah pembandingnya yang kedua ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini yang B ya, data kedua. Jadi C3 sampai dengan C20. Jadi semua yang akan dibandingkannya, ranknya gitu kan. Oke, kita masuk lagi ke sini C3 sampai C20 seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tanda petik dan tutup kurung. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita buat yang C ya. C itu adalah hasilnya ya. Hasil coba kita lihat di sini. C itu adalah hasil. Jadi kita buat hasilnya nanti akan ditampilkan di E3 sampai dengan E20. Jadi kita masuk lagi ke sini. Set C itu adalah, nah kita buat ini di sheet 1 ya. Karena di sini kan nama worksheetnya adalah sheet 1 ya. Kita buat sheet 1 misalkan sheet atau worksheet ya. Worksheet. Oke, seperti ini. C worksheet. Nah, kita ambil sheet 1. Oke, nanti tergantung nama sheetnya. Kalau misalkan kalian sheetnya adalah data, maka di sini C worksheetnya adalah data. Jadi worksheet sheet 1 ya. Oke, lalu kita ambil ranknya. Rank. Oke, jadi nanti hasilnya akan ditempatkan di rank keberapa. Oke, jadi ambil ranknya yaitu E3. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi E3 itu yaitu di sini ya. Ini E3. Oke, jadi hasilnya akan ditempatkan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya kita akan coba yang kalau misalkan lebih dari 1 gitu kan. Ini X-nya kan long. Nah, kita buat di sini kalau X-nya itu adalah 1 ya. Jadi kalau misalkan ada 2, 1, nanti 2 gitu kan. X-nya nanti berubah-ubah. Sekarang X kita mulai dari 1 ya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita lakukan pengulangan dengan menggunakan for each ya. Oke, for each. Nah, for each ini ya, kita coba menggunakan yaitu mengambil data yang ada di rank A. Jadi kita cari data dulu di sini semuanya. Kalau misalnya di sini tidak ada, nanti akan ke baris keempat ya. Kemudian nanti kalau baris keempat tidak ada, baris kelima terus sampai dengan yang ditentukan yaitu rank dari B3 sampai dengan B20. Jadi kita akan melakukan pengulangan ya. Jadi for each, nah di sini cell in rank di A ya. A itu adalah rank B3 sampai B20. Oke. Kalau sudah kayak gini, nah, untuk for each ini biasanya kan for itu diakhiri atau ditutup dengan next ya. Jadi for each cell maka di sini adalah next cell seperti ini. Nah, tapi nanti di dalam for each dan next ini kita buat sebuah coding isinya gitu kan ya. Jadi for each ditutup dengan next. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, lalu kalau sudah kayak gini, kita coba gunakan rumus untuk count if. Nah, jadi kita buat di sini if ya, jika kita worksheet, oke, worksheet function, oke, titik count if. Nah, ini kan kalau di Excel di VBA itu kan sudah ada juga formula-formula count bank, count A, count if, count gitu kan ya. Ada count ifs ya. Karena di sini kita menggunakan atau menghitung data dengan satu kriteria saja ya, yaitu yang ganda lebih dari 1, maka di sini kita gunakan count if saja. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, count if-nya yaitu kita ambil rank ya. Argumen yang pertamanya yaitu kita coba ambil yang di data B. Data B itu adalah yang data kedua ini kolom C ya. Ya, jadi count if di sini B kemudian koma. Nah, sekarang argumen yang kedua. Argumen yang kedua itu yaitu kita ngambil alamat selnya gitu kan. Di sini kan cell rank. Jadi ranknya gitu. Cell kemudian titik value. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini lebih dari 0, oke, maka kenapa lebih dari 0? Karena kalau misalkan ganda itu kan kalau tidak ganda dengan fungsi count if itu kan biasanya kan hasilnya adalah 0. Tapi kalau misalkan ada datanya lebih dari 1 maka di situ nanti hasilnya 1. Kalau gandanya lebih dari 1 maka 2.
Ini kayak di sininya lebih dari 0 ya. Jadi kalau misalkan 0 atau di bawah 0 itu kan tidak bisa ya. Jadi for each-nya tidak bisa melakukan pengulangan gitu kan. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, kita ambil data C-nya, sel seperti ini. Nah, sel ini kita ngambil row index-nya yaitu dari data yang X ini long ya. Jadi X-nya 1 ya. Jadi kalau misalnya 1 berarti nanti dimulai dari angka ke 1. Jadi di sini kita tulis X seperti ini. Kemudian titik value ya. Kayak seperti ini. Nah, ini itu adalah sama dengan sel titik value. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau X-nya nanti 1, ini kan kolom ini ya. Kalau 1 berarti nanti kan tidak ada lagi, nanti 2, 3 dan seterusnya. Nanti terus pengulangan sampai dengan baris ke-20 dari mulai baris 3 ya. Kayak seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian langkah berikutnya kita akan buat yaitu X-nya itu adalah X plus 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ini X-nya kan 1. Nanti kalau misalkan ada lebih dari 1 baris, maka di sini X-nya plus 1. Jadi 2 plus 1. Nanti terus sampai bertambah sampai dengan baris yang ke 20 ini ya, sampai dengan selesai atau rank ini ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kayak gini, langkah berikutnya ini. Oke, ini tab dulu supaya nanti kelihatan. Karena di sini if, maka di sini kita gunakan and if ya. Jadi ada if, ada and if, ada for each, ada next ya. Ada sub, ada and sub seperti itu. Jadi apa namanya di VBA itu kan ada pembuka, ada penutup gitu ya. Ini coding pembuka penutupnya ini harus hafal ya. Kalau tidak ditutup nanti ada kesalahan atau error gitu ya. Oke. Ini saja codingnya, coba kita cek dulu ya. Jadi kita masuk lagi ke worksheet sini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ngambil prosedur yang tadi kita buat ya, modulnya. Jadi dengan tambahan tombol saja, supaya lebih enak kelihatan ya. Kita tambahkan menu developer tambahkan tombol ya. Jadi klik developer, kemudian insert. Di sini kita buat form controlnya yang button ya. Kemudian kita buat di sini saja. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini kita akan diarahkan ke jendela sign makro. Nah, ini adalah modul yang kita buat tadi ya. Excel ID ganda. Jadi seperti itu. Kalau sudah kayak gini, klik OK saja. Nah, langkah berikutnya supaya nanti teman-teman bisa lebih mempermudah, ini button satunya kita edit saja, edit text. Misalkan tampilkan ya, ganda. Nah, seperti ini. Misalkan ini ada tombolnya ya. Jadi kalau sudah kayak gini, nah ini akan mengambil atau mengeksekusi modul yang sudah tadi buat, yaitu XID ganda ya. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal klik saja, kita coba. Nah, ini dia ya. Jadi hasilnya adalah yang dianggap ganda dari data 1 dengan data 2 itu yaitu ini ya, ada 1 2 3 4. Coba kita cek ini dengan conditional formatting ya. Ini home, kemudian conditional formatting, highlight, kemudian duplicate value ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini ada data-data gandanya ya. Jadi yang pertama adalah 08477. Ini di sini ada, kemudian di sini juga ada. Oke, jadi masuk ke sini ya, ke hasil. Kemudian ada lagi 295813, 2958 ini ya, kita masuk ke sini. Oke, jadi semua yang ganda itu ada 4, yaitu ini ya, 0847 sekian, 2958 sekian, dan sampai 3476 sekian ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa memodifikasi atau bereksperimen atau ya istilahnya lebih kompleks lagi untuk menentukan data-data ganda seperti sampel di video kali ini ya. Saya kira ini aja videonya. Semoga aja video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan ya, kita coba dulu sini ya. Kalau misalnya kita hapus, klik oke. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dan assalamualaikum.